Engko tak info. Pesertane foto. Kayak gini yo. Ya. Video ya. Salah satu peserta. Ya, ini ada salah satu peserta. Undangan apa nih, Pak? Undangan bimbingan budidaya ikan dalam Ikan. Ikan. Ya. Untuk mengembangkan pada masyarakat. Oh, iya. Biar sadar untuk usaha mengembangkan, sampingan mengembangkan, Pak ya. Peternak lele. Peternak lele. Terima kasih. Khusus ikan lele, Pak? Ya. Oh, iya. Bisa dikembangkan dengan ikan lain-lainnya seperti ikan iya. mas, ikan gurami. Iya. Bagi yang ingin mempunyai usaha warung makan bisa. Ya, oke. Itu aja ya. Ya, terima kasih, Pak ya. Terima kasih. Karang Jati. Nggih. Makasih ya. Saya penyuluh perikanan Bantu di 2 kecamatan, Bapak. Jadi saya penyuluh perikanan Bantu di Kecamatan Jiken dan Kecamatan Pradenan. Jadi karena lokasinya yang sangat jauh, yang satunya di sana, yang satunya di sini, nanti panjenengan saya aturin nomor saya untuk nanti bisa konsultasi, kita diskusi terkait pelatihan hari ini, nggih. Jadi saya akan menjelaskan panduan praktis budidaya. Sebelumnya panjenengan udah menerima materi semuanya, nggih? Ya, monggo dibuka ya, Pak. Kalau dari layar terlalu jauh, panjenengan bisa melihatnya materi yang panjenengan terima. Apa sih? Apa sih budidaya itu? Budidaya merupakan singkatan dengan budidaya ikan. Di luarnya ini ada budidaya sayuran. Jadi nanti jenengan bisa pakai dua komoditas sekaligus, yaitu ikan dan sayuran. Kenapa sih kok budidaya? Kenapa? Karena untuk meningkatkan gizi keluarga panjenengan. Jadi panjenengan tidak perlu beli ketika jenengan sudah punya budidaya ini. Selanjutnya, Mas. Jangan terlalu cepat. Budidaya yang pertama dapat dilakukan di lahan sempit. Nah, ini karena wadahnya kecil, jadi digunakannya tidak perlu lahan yang banyak. Tidak seperti kalau panjenengan budidaya di kolam terpal, jadi panjenengan tidak memerlukan lahan yang luas. Selanjutnya relatif murah dan mudah dibandingkan dengan biaya panjenengan beli kolam terpal maupun dari semen. Ini jauh lebih murah, Pak, karena kan bahannya cuma dari ember. Kalau baru kolamnya. Selanjutnya dapat dipindahkan. Ini adalah solusi yang terbaik, Pak. Jadi jika ada banjir, hujan, nah itu nanti jenengan bisa langsung mengangkatnya untuk memindahkannya ke lokasi yang untuk dipindahkan, deh. Terus limbah pabrika bersuspensi pakan untuk pupuk tanaman. Jadi ini ada dimanfaatkan oleh sayuran kangkung ini nanti sebagai pupuknya. Nah, yang dijadikan pupuk ini sehingga kualitas airnya ikan ini terjaga, Bapak. Jadi panjenengan bisa nanti budidaya 2 sekaligus itu. Terus tidak memerlukan banyak air karena ini hanya kapasitas 80 liter, embernya nanti panjenengan mengisinya hanya 60 liter, jadi tidak memerlukan banyak air. Selanjutnya ada sumber protein dari ikan dan sayur. Seperti yang saya bilang tadi, ini merupakan usaha 2 sekaligus. Jadi sumber proteinnya panjenengan nanti dari ikan, sumber nabatinya panjenengan
panjenengan dari sayur-sayuran, terus dapat menjadi kulkas hidup. Yang dimaksud ini adalah jadi panjenengan ketika si ikan ini sudah bisa dipanen, sudah siap dipanen, panjenengan tinggal menyerapnya saja, Pak. Jadi kalau panjenengan mau lauk nanti tinggal nyerok, terus kalau mau untuk sayurnya tinggal potong atau gitu. Siap, siap. Untuk pergantian air, karena ini tidak memerlukan air, nanti panjenengan kalau mau mengganti air tinggal membuka kerannya, Pak. Nanti di sini sudah ada keran, jadi jenengan tinggal membukanya saja, nanti terus tinggal menambahin air yang baru. Jenis ikan yang cocok untuk budidaya. Kira-kira jenis ikan apa saja, Pak, yang cocok untuk budidaya? Ikan lele, ikan gabus, sama ikan patin. Nah, nanti paket yang jenengan terima itu adalah ikan lele. Kenapa sih kok ikan lele kira-kira? Murah. Benar. Terus mudah didapat, pemeliharaan yang mudah dibandingkan jenengan budidaya ikan nila, ikan gurami, masa panennya jauh lebih lama. Jika panjenengan nanti budidaya ikan nila, ikan lele, nanti tergantung ukuran panjenengan tebar. Kalau panjenengan tebar di ukuran 5-7 cm, jika pakan terpenuhi, nanti biasanya bisa panen di 2,5 bulan sampai 3 bulan. Oke, lanjut. Saja sih yang cocok untuk budidaya ikan di dalam ember, itu ada sawi, pakcoy, kangkung, genjer, cabai, dan tomat. Tapi panjenengan yang diterima yaitu paketnya kangkung, Bapak Ibu. Jadi nanti kalau ini kan batang, dicontoh di sini kan batang, ya. Tapi nanti yang jenengan terima itu semean, udah berbentuk semean. Terus sebelumnya persiapan media dulu, ya. Nanti panjenengan kan menerimanya tadi ada paket ember, terus probiotik, ada pakan 200 gram, dan pakan untuk masa produksinya 6 kilo, sama nanti ada keran juga. Nah, nanti panjenengan sampai rumah cuci dulu embernya, karena ini embernya masih bau plastik, Bapak, karena baru, ya. Jadi panjenengan harus mencucinya dulu. Nanti kasih air, kasih 2-3 sendok garam. Jadi ini nanti untuk persiapan di awal, ya. Jadi kasih 2-3 sendok garam. Nanti jenengan ambil daun pepaya, kemudian jenengan gosok-gosok sampai bau plastiknya itu hilang. Nanti karena kalau masih ada bau plastik, ikannya ini akan mati karena masih ada bahan-bahan kimia di dalamnya. Jadi nanti pastikan ember ini sudah buatan bau plastik. Jadi jenengan rendam dulu pakai garam, ya. Terus digosok-gosok pakai daun pepaya tadi, ya. Selanjutnya terus jenengan buang airnya tadi, jenengan bilas sampai bersih, kemudian isi air. Nah, jenengan udah nyiapin airnya belum? Belum. Oh, ya. Jadi yang udah, nanti kan rencana kami akan mendropping benihnya itu besoknya, Pak. Jadi ini nanti jenengan menerima peralatan sampahnya dulu, benihnya besok. Nah, nanti bagi yang belum, tolong nanti minta yang udah. Apa jenengan ini pakainya apa sumber? Oh, iya, kalau pakai sumur kan masih besok, ya. Nanti insya Allah di droppingnya nanti panjenengan harus persiapan air dulu. Nanti kasih air 60 liter. Ini ada batasnya. Ini sampai batas tutup lubang ini. Ini nanti diisi 60 liter. Kemudian tambahkan 2 tutup botol probiotik. Ya. Terus tambahkan 2 sendok garam grosok. Garam grosok loh, ya, buatan garam dapur. Garam grosok, ya. Itu setelah habis dicuci, ya? Iya, setelah habis dicuci. Persiapan air, dikasih Probiotik. Nanti kan jenengan dapat paketan probiotik. Nanti dikasih 2 tutup botol probiotik. Terus dikasih 2-3 sendok garam grosok. Garam laut lah, ya? Garam grosok yang Garam dapur kan, Bu. iya, garam grosok. Garam laut. Iya, itu.
terima bibit kangkung. Nah, nanti ini harus dasarnya ini harus terendam sama airnya supaya ini terserap airnya nanti. Bu, tadi ukuran garam berapa? Sini nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya Pak. Nanti panjenengan kan dapat probiotik nggih. Nanti tambahkan 2 tutup probiotik, terus tambahkan 2 sampai 3 sendok garam. Garamnya garam grosok, garam yang besar-besar itu loh Pak yang biasa. Nah ini kan tidak disediakan dari kami, nanti jenengan swadaya sendiri nggih. Nah itu terus nanti selanjutnya jenengan pasang sayurannya. Nanti sayurannya ini harus terendam sama air. Antapnya ini loh Pak. Dasarnya ini harus terendam sama air. Dan nanti besoknya insya Allah kan di dropping. Nah nanti jenengan langsung masukin benihnya ke ember. Nah, dipuasakan dulu nggih. Jadi ikan yang baru datang nanti dipuasakan 1 sampai 2 hari. Jadi biar ikan ini adaptasi dulu dengan lingkungannya. Terus ya. Gelasnya ini dikasih lubang nggak? Oh iya, nanti paketannya sudah Pak. Oh sudah ya. Ya, sudah berlubang. Sini sama sininya sudah berlubang. Ya. Oh iya. Ya, ini alat dan bahan dalam pembuatan bubuk damer ini berbeda dengan nanti yang jenengan terima Bapak Ibu. Karena kami ini memberi contoh yang di slide ini ketika panjenengan ingin menambah sendiri. Jadi menggunakan bahan-bahan yang itu ada bibit, nanti ada batang kangkung. Kalau kita pakai yang nanti jenengan terima adalah semean, jenengan bisa menggunakan batang. Jadi ketika jenengan sayuran itu dipotong-potong, disisakan batangnya. Ya. Terus jadi kan tidak perlu beli lagi. Ya. Terus gunakan tang, kemudian bisa menggunakan arang batok. Ini berbeda ya. Jenengan yang terima itu medianya menggunakan pupuk, sekam sama tanah. Dan nanti yang jenengan kalau mau nambah silahkan gunakan arang atau batok, lebih praktis. Jadi penjenengan tidak perlu pupuk-pupuk lagi. Terus gunakan ember. Nah ini embernya kalau panjenengan sudah punya kan jadi tidak perlu beli. Terus gunakan gelas plastik, itu gelas plastiknya bekas aqua itu panjenengan bisa. Terus gunakan kawat dan gunakan solder. Nah inilah perbedaannya. Kalau paket yang jenengan terima tidak menggunakan kawat karena sudah langsung otomatis ada tutupnya, dilubangin seperti ini. Nah kalau panjenengan ingin menambah kan biasanya kan nggak ada tutupnya embernya. Terus kalau mau lubangin seperti ini kan mungkin agak susah ya, panjenengan bisa menggunakan kawat. Dan nanti ini dilubangin Pak pinggirnya. Terus nanti jenengan kasih kawat, kemudian dicantelkan ke sini. Tanaman panjenengan bisa jauh lebih banyak daripada model seperti ini, karena kan ini mudah memakan tempatnya, gitu ya. Ya lanjut Mas. Ini langkah-langkah yang seperti saya bilang tadi, lubangi gelas plastiknya, kemudian isi gelasnya dengan batang kangkung, kemudian silahkan isi arang batok ya, terus kemudian potong kawat ya seperti yang saya jelaskan tadi. Lanjut aja Mas. Next Mas. Oke, ini tips pemeliharaan budidaya ikan dalam embernya. Ember ditempatkan di tempat yang disinari matahari secara maksimal. Kenapa sih? Karena ini ada makhluk hidup ya, ada ikan, dia membutuhkan fotosintesis untuk pertumbuhannya. Jadi jangan yang di tempat yang seperti ditaruh di ruangan. Jadi harus di luar ada sinar matahari. Tapi jangan juga terlalu sering kena hujan. Nanti takutnya pH turun. Jadi ketika nanti pH air panjenengan turun, tambahkan garam untuk menetralkan. Terus bila ada kutu atau hama di kangkung, segera buang atau betang karena akan mengaruhi yang lainnya. Terus memisahkan lele juga yang terkena jamur, kemudian melakukan sortir. Karena panjenengan hanya punya 1 ember, kami mohon nanti panjenengan bisa menampungnya di ember lainnya. Karena kan pertumbuhan ikan lele ini tidak bisa seragam deh. Ada yang satunya besar, satunya kecil ya. Karena lele ini punya sifat kanibal, jadi panjenengan harus sering-sering mengontrol. Jadi kalau jenengan harus menyetoknya dan memisahkannya. Kan nggih? Lanjut. Ini jenis
pakannya bahwa nanti panjenengan akan menerima pakan yang ukuran kecil untuk benih. Nanti yang 6 dan 3 mengamati nafsu makan ikan setiap harinya. Jika nafsu makan ikan lele menurun, ini bisa disebabkan oleh kualitas airnya. Makan ikan, kok ikannya nggak mau makan, terus airnya baunya busuk, panjenengan harus segera mengganti airnya dengan cara bagaimana? Jadi seperti yang tadi saya sudah jelaskan keluar, panjenengan mengganti airnya itu sekitar 50% atau 40% saja, tidak perlu semuanya. Terus nanti tak ditambahin air yang baru. Air yang barunya juga yang udah diendapin deh. Nah, nanti selanjutnya panjenengan juga harus menambahkan probiotik. Nah, seperti langkah yang awal tadi, tambahkan juga garam. Nanti tambahin probiotik 2 tutup botol sama 2-3 sendok garam. Selanjutnya pergantian air dilakukan dengan cara itu seperti itu, ganti air itu kalau penyedotannya Bapak, jadi panjenengan harus menyedot endapannya itu sampai keluar karena ini sudah ada kerannya, panjenengan tinggal membuka mawon terus kemudian menambahkan air di leher ya, sampai kantongnya terendam gitu. Lanjut Mas. Ini cara panen ikan lele. Jadi panjenengan tinggal membuang airnya, terus kemudian jenengan serok sesuai dengan yang ingin Anda mau goreng. Karena ini kan tujuannya untuk ketahanan pangan, jadi jenengan harus memenuhi gizi panjenengan riyen. Baru nanti setelah panjenengan ini berhasil, jenengan mengembangkan usahanya, nanti bisa panen dan dijual nggih. Lanjut. Cara panen kangkung, ini pemanenan pada tanaman kangkung pertama dapat dilakukan pada 14 sampai 21 hari sejak melakukan penanaman kangkung. Jadi panjenengan nanti ketika memotong kangkungnya atau memanen kangkungnya jangan dipotong semuanya, sisakan batangnya biar nanti tumbuh lagi.